Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita general reading. Oke, temanya hari ini sebenarnya dia maunya apa sih ke kamu ya? Sebenarnya dia maunya apa sih ke kamu? Kamu pergi tapi dia kejar kamu. Kamu menetap tapi dia seperti seakan-akan tidak perhatian sama kamu. Oke? Kita tarik dulu energi dia saat ini ya. Energi dari dia saat ini. Ada demun ya. Ada demun. Six of Swords. Nine of Swords. Oke, sekarang kita lihat dari energi kamu. Ada Five of Cups. Oke, berarti yang ngarep banget nih adalah kamu ya. Ada King of Swords. Ada Two of Swords. Tapi kamu juga masih bingung di sini. Oke, ini ada energi komunikasi ya. Jadi kalian tuh bermasalah di hal komunikasi. Kalau aku lihat di sini, energi kalian berdua, dia lebih banyak tidak ada pergerakan ya. Jadi tidak mau berpisah sama kamu, tapi dia tidak punya pergerakan. Tidak ada usaha. Ya, di saat kamu pergi, dia lebih banyak untuk menahan kamu pergi. Tetapi saat kamu menetap, dia tidak ada usaha untuk bisa dekat ke kamu, untuk bisa bertemu dengan kamu. Jadi selama ini hubungan kamu tuh sama dia itu hanya by text. Ya. Mungkin visi jarak jauh. Tidak ada yang namanya saling ketemu, bersentuhan fisik, ya. Jadi seperti ini yang kalian jalani selama ini. Ya. Meskipun begitu, kamu di sini masih ada perasaan sama dia. Masih ada perasaan yang ya bisa dibilang bukan sedikit ya, tapi ada harapan untuk bisa menjadi lebih besar. Karena di sini kamu juga sedang melihat apa sih yang bakalan dia usahain ke kamu, apa sih yang bakal dia lewati lagi gitu, apa sih yang kekuatan apa yang bakal dia keluarkan untuk membuat kamu bisa bersatu dengan dia ya. Di sini kamu lagi bingung karena nggak ada pergerakan dari dianya. Jadi di sini juga kamu pingin, energi kamu juga sama di sini, pingin ngelepas, pingin ngelupain, tapi masih ada perasaannya di sini, sedikit tapi dalam, ngerti nggak? Sedikit kecil tapi nggak bisa dihilangin. Sedangkan dia di sini kayak banyak penyesalan, banyak kesedihan, terlalu banyak overthinking. Orangnya tuh gampang kehasut orang lain ya. Energi dia tuh kayak gitu. Jadi saat dia sayang-sayangnya sama kamu tuh dia gampang bereaksi dengan sesuatu hal di luar sehingga merusak komunikasi kamu dan dia gitu. Di saat sedang dekat, sedang bersama, dia banyak nimbrung sama orang lain ya. Kamu nggak dipeduliin, kamu nggak diperhatiin, tapi saat kamu nimbrung sama orang lain, kamu dihakimi gitu. Jadi orangnya ini cenderung baper, tapi suka nggak inget sama sama kelakuannya sendiri gitu. Baper atas tindakan kamu, tapi dia sendiri nggak bisa sadar dengan kesalahannya dia ya. Iya, jadi kalau dia kan baper, bawaannya tuh kayak pengen marah, ngancem, pergi gitu ya. Tapi padahal sebenarnya dia butuh kamu. Di sini dia nggak bisa yang namanya ngelupain kamu gitu aja, dia nggak bisa. Ini walaupun energi dia maskulin ya, tetap aja nggak bisa semudah itu ngelepas kamu. Apalagi kamu di sini tuh
kayak lebih tahu ya tentang bagaimana keinginan terdalamnya dia. Sudah banyak lah yang dilakukan atau yang di-sharingkan ke kamu itu, makanya dia nyaman sebenarnya, sampai dia kalau ngancam pergi pun masih tetap aja dia stay, nggak bisa pergi kemana-mana. Sedangkan kamu di sini adalah orang yang tegas, yang galak, ya, yang tajam punya isi pembicaraan. Tapi karena kamu ini orangnya punya cinta gitu ya, jadi kamu masih bisa berlemah lembut ke dia. Ya enggak? Kita lihat ya, kesedihannya karena apa sih? Ada the moon, six of sword, knight of sword. Kesedihan dia saat ini kepadamu karena apa? Ya, rasanya kenceng di sini, suka menghayal dia. Ya, pikirannya suka menghayalin kamu. Six of sword, dia suka pingin pergi dari kamu ya. Dia suka pingin pergi dari kamu. Kalau dia lagi ngambek, kalau dia lagi marah, dia ngancam. Padahal dia lagi menahan rindu. Hatinya sesek, dadanya panas menahan rindu ke kamu, tapi dia gengsi untuk mengatakannya. Yang bisa dilakukan dia hanyalah diam di sini, diam dengan banyak overthinking di pikirannya dan juga di batinnya, banyak baper, banyak curiga. Ya. Sedangkan kamu nunggu dia, tapi ya hasilnya bikin kamu pusing. Dia nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dia pinginnya kamu terus yang bergerak. Dia pinginnya, aku lihatnya kamu terus yang bergerak di sini. Makanya kamu capek, sebetulnya udah capek fisik ya, dan juga capek pikiran kamu sering harus ngalah, ngasih kesempatan terus. Kamu juga di sini sama, energinya tinggi tentang curiga. Kecurigaan kamu ke dia energinya tinggi dan bingung. Ya, di sini kan dia bingung nih memutuskan. Di lintriknya pun sama. Kamu bingung untuk memutuskan karena kamu curiga gitu loh. Sebenarnya dia hanya memanfaatkan kamu aja kah? Apa benar-benar sayang sama kamu? Tetapi dia di sana baper, gitu ya. Kenapa kamu masih belum bergerak ke dia, melakukan sesuatu ke dia? Ada apa denganmu, gitu ya? Setiap dia sedang dalam keadaan mau tidur, hendak dalam keadaan mau itu ya, sedang sendiri, yang kepikiran kamu, hayalannya dia kamu, perasaan dia kuat ke kamu, kenceng ke kamu, kepingin kepingin dia ada pertemuan gitu, tapi bukannya dia yang bergerak, tapi pengennya dari kamu gitu ya. Kenapa sih dia kayak gitu? Nanti kita lihat kenapa dia nggak bisa bergeraknya tuh kenapa. Tapi kalau dia sendiri nih di sini, kalau kamu ya, aku bilang kamu udah pikiran, tenaga yang bekerja, kamu juga mikir, kamu juga bergerak dan berhasil, tetapi kamu saat ini pinginnya dia loh gitu yang melakukan sesuatu. Selama ini kan kamu terus yang banyak melakukan sesuatu, kok dia enggak, tetapi dia malah mikirnya kamu nggak ngelakuin sesuatu. Berarti kamu punya sesuatu yang lain yang kamu simpan, yang kamu sembunyikan dari dia. Nah ini baper dia, overthinkingnya berlebihan. Lalu apalagi ya energi dia saat ini yang dia pikirkan ke kamu? Oke, di sini ada the chariot, three of sword, four of sword. Wow, orang ini beneran deh ya. Energi sakit hatinya tinggi banget. Two of Pentacles. Oke, sebentar ya, aku tubruk aja teman-teman ya. Ya. Ini energinya dia ya. Saat ini di chariot artinya apa? Karena dia bapernya terlalu tinggi ya, tingkat kebaperannya banyak, overthinkingnya dia itu terlalu tinggi. Akhirnya dia tidak bisa menetap di kamu ya, nggak mau fokus dia di kamu. Padahal kalau dia mau fokusin hubungan ini akan berjalan dengan baik gitu loh ya. Aku lihatnya energinya seperti itu. Jadi kesalahan terbesarnya memang ada di dia terlalu perasa di sini.
Dia terlalu perasa di sini, terus terlalu banyak ngehakimi kamu gitu. Nggak pernah mau mendengar sisi baik dari kamu, apa yang ada di dalam perasaan kamu, apa yang ada di dalam pikiran kamu, dia nggak mau tahu. Yang dia rasa saat ini sakit, yang dia rasa saat ini tertindas, ya. Karena apa? Karena sesuatu yang dia inginkan dari kamu tidak terpenuhi oleh kamu. Gitu. Apa sih? Apa sih sebenarnya yang dia inginkan dari kamu? Ya sebuah pertemuan, tapi pertemuan itu dilakukannya dari usaha kamu. Dia nggak mau jalan di sini. Oke, ada Two of Pentacles, artinya adalah tentang uang ya. Jadi dia tidak bisa bergerak ini ke kamu karena finansial ya. Dia tidak memiliki kelebihan dalam finansial ya. Terlalu overthinking, ngerasa kamu selalu bikin dia sakit hati, berkhianat dari dia ya. Akhirnya dia di sini banyak menanamkan perasaan sedih ya. Ini energinya dia feminis, padahal dia kan aku lihat kalau dia ingin kembali ke kamu, dia ingin berbaikan ke kamu, tetapi dia justru banyak curiga ke kamu ya. Sebentar. Oke, beribut sekali di luar ya. Lelah gitu nunggu kamu. Dia sering stalking kamu, media sosial kamu ya. Mungkin status story kamu dia selalu tahu. Dia pura-pura tidak peduli dan tidak pernah kayak katanya bodoh amat, tanpa kamu juga aku bisa. Ya sikap dia yang seperti ini terus, padahal kesalahannya dia tidak mau bergerak, dia tidak mau memperlihatkan bahwa dia benar-benar sayang, bahwa dia benar-benar cinta, bahwa dia benar-benar ingin memiliki kamu gitu ya. Tetapi dia di sini nggak mau gerak. Karena apa? Karena ngerasa bahwa kamu sebenarnya yang harus berusaha ke dia gitu. Kenapa begitu? Aneh ya, tapi memang ini orangnya. Sekarang bagaimana energi kamu ke dia? Setelah kamu tahu dia seperti itu ya pikirannya. Nganggap kamu salah terus, nganggap kamu terus yang melakukan kesalahan berkali-kali. Oh, ya. Aku di sini juga lihat ada energi balas dendam dari kamu. Oke, ya, gini. Kalau dari kamu sendiri energinya adalah kamu ngerasa bahagia ya dengan keadaan kamu saat ini. Dia tidak melakukan sesuatu yang kamu harapkan selama ini pun kamu udah nggak permasalahin. Dia mau maju dia mau berhenti total juga kamu udah nggak peduli dengan hal tersebut. Kenapa? Kamu juga di sini punya kelebihan, kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih dari dia ya. Sedang kamu di sini sudah mengetahui apa saja kekurangan dia, apa saja yang dia tidak miliki ya. Kamu lebih banyak mengetahui kekurangan-kekurangan yang dia punya, dan selama ini kamu yang selalu banyak memberikan perlindungan, bahkan mungkin secara dia tidak tahu di belakang semua ya, kekurangannya dia kamu yang menutupi gitu. Bahkan dari segi pendidikan atau dari segi kepintaran pun jauh dari kamu gitu ya. Dan kamu selalu menutupi kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Kamu udah nggak peduli nih ya. Akhirnya kamu ya udah, kita sendiri-sendiri aja lah. Kalau kamu memang nggak mau berusaha untuk ngedapetin aku, untuk datang ke aku, untuk minta maaf ke aku, bahkan untuk komunikasi aja kamu nggak mau, ya udah. Akhirnya kamu memilih untuk jalan sendiri, tidak mau menunggu lagi dia, karena kamu di sini sudah memiliki semuanya. Untuk apa aku menunggu? Kalaupun di sini akan ada datangnya komunikasi lagi, tetapi di sini hanya untuk memberi ketegasan kepada dia bahwa kamu adalah yang terbaik buat dia, dan dia tidak akan pernah menemukan lagi kepada siapapun dan dimanapun orang yang bakal dia jadikan pasangan atau bakal dia temui lagi. Tidak akan ada.
ya. Karena kamu di sini mempunyai ketegasan, jika dia datang dan memintamu kembali, maka kamu di sini hanya ada dua, yaitu membalas dendam. Membalas dendam artinya gini, akan memperlakukan dia dengan sebaik-baiknya, tetapi dengan tujuan untuk menyadarkan dia gitu ya. Karena kamu juga masih punya perasaan, tapi selain punya perasaan juga kamu punya sesuatu hal yang sakit di dalam dada kamu yang dia pun harus ngerasain sebenarnya. Jadi saat nanti ketemu, saat nanti bisa berhubungan lagi, kamu ingin mengatakan apa yang banyak diderita sama kamu, apa yang banyak kamu alami, dia harus tahu gitu. Meskipun kamu tidak berbuat sesuatu ke dia yang bisa melukai dia, tapi nanti ucapan dan cerita dari kamu ini akan membuat dia paham bahwa kamu selama ini terluka. Setelah itu kamu mungkin bisa pergi dari dia gitu. Di sini kamu berusaha untuk tegar, berusaha untuk kuat. Karena apa? Kamu ingin tersampaikan apa yang menjadi unek-unek di pikiran kamu, ingin tersampaikan kepada dia. Makanya kamu saat ini masih menunggu. Di sini dia bingung, tidak bergerak, tidak melepas kamu, tidak juga pergi dari kamu, ya. Di sini dia nunggu. Karena kamu percaya dan aku yakin dari kartu ini kamu percaya bahwa dia masih nunggu kamu. Belum bisa ngelepas kamu, makanya kamu sabar di sini meskipun sakit rasanya kalau nginget-nginget apa yang menjadi kelakuannya dia. Kamu lihat sendiri dengan mata kepala kamu udah tahu, udah lihat buktinya dia seperti apa ya, seperti apa di belakang kamu dia tahu, tapi dia tidak pernah mengakui apa yang pernah dia perbuat ke kamu ya. Di sini dia hanya menunggu kamu yang bergerak gitu. Oke, kalau dari lintriknya kelanjutannya gimana nih, cerita kisahnya dia, energinya dia ke kamu ke depannya akan seperti apa? Ya, dia menunggu kamu. Ya, aku artikan dulu ya. Kalau dari kartu lintriknya sendiri, dia di sini apa yang dia lakukan, apa yang dia ini yang ada di dalam pikirannya dia ke kamu ya. Apa yang kamu perbuat selama ini, apa yang kamu katakan selama ini ke dia tidak seperti itu, gitu loh, ya. Apa yang kamu katakan sama dia, kamu tidak memberi, kenyataannya nggak ada. Apa yang kamu lakukan ke dia, kenyataannya dia tidak ngerasain, gitu, ya. Tidak seperti apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, tidak sesuai dengan harapan sebelumnya, tidak seperti apa yang di awal kalian pernah ucapkan, pernah kalian planningkan, tidak seperti itu. Dan kedepannya dia tidak pernah percaya dengan keseriusan kamu ke dia. Bahkan di pikirannya dia selalu curiga ke kamu. Meskipun seperti ini, meskipun dia selalu ngeraguin kamu, tapi sebenarnya hati dia kenceng ke kamu dan dia takut kehilangan kamu karena dia pingin kamu jadi pasangannya gitu, pingin kamu selamanya jadi miliknya. Orangnya tuh apa ya, tingkat keraguan apa ya, bapernya tinggi gitu, orangnya tinggi. Energinya Capricorn ini ya, walaupun dia terkenal pintar, tegas, tapi orangnya banyak keraguan gitu sama orang lain. Itu nggak pernah yang namanya tuh percaya gitu sebelum ada bukti, padahal semua udah dikasih gitu loh, semua udah dilakukan, tapi dia sendiri nggak bisa bergerak. Dia maunya dapat effort terus, tapi dia sendiri kurang usahanya ya. Energi dari Capricorn, dari Libra ya, terus Aquarius. Oke, kita lihat bagaimana kamu ke dia mandangnya. Tuh kan, kamu masih sabar di sini dalam hubungan ini, kamu selalu percaya akan ada perbaikan ya, dan kamu juga masih pingin terus ngejalani hubungan ini sama dia. Ya, kamu tahu di sini. Oke. Aku baru tahu. Jadi kamu tahu di sini dia sudah punya keluarga, sudah punya anak.
Ini mungkin yang menjadi penghalang antara kamu dan dia, dan kamu sadar di sini kamu posisinya adalah sebagai orang ketiga. Jadi kamu tidak bisa melakukan apapun, bahkan cemburu pun kamu tidak bisa melakukan hal tersebut kepada dia. Karena apa? Dia selalu ujung-ujungnya nyalahin kamu gitu. Berselisih terus. Padahal di sini kamu butuh perhatian, tapi di situ dia mengatakan kamu tidak seperti apa yang kamu katakan di awal. Kamu yang banyak tidak menepati janji, banyak tidak menepati omongan atau planning kamu. Sedangkan kamu di sini, kamu tahu dia sudah punya anak, sudah punya istri, dan kamu sebagai orang ketiga ya. Akhirnya kebongkar ya, ternyata begini ya. Banyak keribetan dalam hubungan, ternyata kamu posisinya adalah orang ketiga ya. Di sini kamu masih pingin ngejalanin hubungan ini, kamu ngerasa masih baik-baik aja kok gitu, nggak apakah sebenarnya iya, sebenarnya kamu sendiri di sini punya keyakinan bahwa di sini tuh masih bisa loh, kamu menikah sama dia aja kamu masih bisa gitu, tapi dianya di sini yang pelin-pelan, yang nggak berani, nggak punya kekuatan, cuman ngomong doang gitu ya. Kalau kamu mikirnya gitu, kalau kamu di sini, ayo tinggal jalanin, tapi dia di sininya masih bagaimana ngejalaninnya gitu loh, karena di sini dia terhambat oleh finansial gitu. Jadi kesimpulannya begini, ini energi dari dia ya. Sebetulnya sikap dia ini dan perasaannya dia ini kepada kamu serius dalam menjalin hubungan ini ya. Dalam menjalani hubungan ini tuh memang kendalanya ada di finansial, di pekerjaan, yang membuat kondisi dia susah untuk serius ke kamu ya. Tidak seperti apa yang dia inginkan, tidak seperti apa yang dia harapkan, tidak seperti apa yang diplanningkan di awal dalam hubungan kamu dan dia. Saat dijalani ke depannya, saat dijalani hubungan ini, banyak banyak crash, banyak egois ya dalam sikap gitu, dalam sikap kamu, dalam sikap dia. Tapi dia mengatakan bahwa dalam hubungan ini banyak keegoisan di kamu ya. Tapi meskipun tidak seperti apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan dalam hubungan dengan kamu, tetapi dia memberikan kesempatan, memberikan istilahnya masih ada perasaan itu, masih kuat ke kamu ya. Apa yang kamu lakukan ke dia tidak seperti apa yang dia inginkan, apa yang ada dalam keadaan hidupmu saat ini kenyataannya tidak seperti apa yang dia pikirkan sebelumnya, dan itu semua tidak membuat dia surut untuk mencintai kamu, untuk melangkah ke depan serius dengan kamu di dalam hubungan ini. Tetapi ya, pada kenyataannya yang dia lihat adalah kamu sudah memiliki pasangan. Ini yang membuat dia merasa tersakiti. Oke, ini yang aku ambil dari kesimpulannya dari tarot dan lintriknya ya. Jadi dari tarotnya sendiri banyak kartu-kartu yang berelemen udara atau pedang ya. Artinya adalah dia kecewa, dia sakit hati atas kejujuran kamu, atas kenyataan yang dia ketahui sekarang ini ternyata tidak seperti apa yang kamu ceritakan sebelumnya ke dia, bahwa ternyata kamu masih berhubungan baik dengan pasanganmu. Ini yang membuat dia kecewa dan tidak peduli mau dibawa kemana ini hubungan, tapi dia juga tidak bisa melepaskan kamu pergi karena dia masih mengharapkan kamu, masih menginginkan perhatian dari kamu, masih ada cinta itu ya, bahkan berupa materi pun dia masih pingin ada yang namanya perhatian gitu, ngerti nggak? Jadi kamu tuh di sini bukan cuman sekedar perasaan, tapi secara materi pun kamu support dia ya. Kalau energinya kamu di sini bingung sebenarnya dengan kalimat yang tadi, energi dari dia ya. Setelah ini kamu juga bingung kan? Kamu takut hubungan kamu ini diketahui oleh pasangan kamu, tetapi kamu juga tidak mau kehilangan dia karena selama ini dia yang membuat dan memberikan kenyamanan kepada kamu saat ini ya. Dan berjalan ke depan hubungan ini, kalau sampai dia tidak mau menjalin hubungan lagi sama kamu karena ketahuan memang kamu masih
memiliki hubungan atau kamu tidak mau kehilangan pasangan kamu saat ini, kamu menginginkan ada hubungan yang lain, yaitu hubungan kerjasama dalam pekerjaan. Jadi kamu masih kepingin hubungan ini terus berjalan dalam hal kerjasama pekerjaan gitu ya. Kamu tahu dia sudah punya keluarga dan kamu juga sudah ada pasangan, dan di sini posisinya dia sebagai orang ketiga dan kamu juga sebagai orang ketiganya dia. Jadi kalian sama-sama memiliki pasangan. Tetapi di sini yang menjadi masalah di kehidupan kalian sehari-hari dalam komunikasi adalah karena awalnya tentang uang. Awalnya di sini nih, ya. Terbukanya, terbongkarnya dan banyak masalah yang terjadi adalah karena uang, ya. Ada berselisih paham di sini sehingga keseriusan ini terganggu. Sebenarnya kalau masalah uang ini nggak muncul, aku lihat mungkin perjalanan ini akan lancar ke depannya ya. Karena kata orang, kata pepatah atau mungkin kata kata bahasa-bahasa bijak bilang, kalau kamu pingin tahu perasaan seseorang dan sikap seseorang yang sebenarnya sama kamu bilang dia tulus, kamu bilang dia baik, kamu bilang kamu bla 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 tidak ada cacat, maka coba berilah dia ujian dengan tentang masalah uang, maka kamu akan melihat bagaimana sikap dia, bagaimana perhatiannya dia ke kamu. Benarkah dia seperti apa yang kamu ungkapkan selama ini kepada orang banyak, dan kamu di sini sudah mulai merasakannya, bukan? Karena masalah uang nih, ya, perjumpaan susah buat ketemuan karena jarak jauh. Itu pertama. Yang kedua, karena masalah uang nih, dia sering tanya uangmu kemana gitu. Kamu baru kasih tahu nih karena ternyata kamu di sini kan masih ada keluarga gitu ya. Di kamu kan masih ada keluarga dan kamu di situ banyak kebutuhan. Sedangkan dia mungkin menunggu untuk menyimpan tabungan untuk hari pernikahan. Jadi karena emang dia pingin ada yang namanya ketujuan ke arah sana, serius ke arah ke pernikahan. Tapi kamu di sini belum ada kejujuran karena sebenarnya kamu di sini punya banyak problem di dalam rumah tanggamu, yaitu juga tentang uang. Ketahuan kan sama dia akhirnya. Kamu suruh terus terang, tapi kamu tidak mengatakan dengan sejujurnya. Makanya jadi seperti ini hubungannya. Nggak jelas ya. Oke, kita lihat lagi. Akan seperti apa ke depannya sikap dia ke kamu? Akan seperti apa ke depannya dia ke kamu? Ada Two of Wands ya. Ada Two of Wands. Ada Six of Cups. Ada The Emperor. Dan Ten of Cups. Jadi energinya dia nih ke depannya nanti adalah dia belum bisa memutuskan memilih kamu atau memilih untuk pergi. Belum ya, belum ada. Oke, ada Six of Cups. Kenapa? Karena dia ingat dengan kebaikan kamu, dengan kasih sayang kamu, dengan kenangan kalian berdua. Dia tidak bisa melupakan hal itu dan melepas kamu begitu saja. Meskipun kamu sudah punya keluarga. Oke. Dia di sini akan memperhatikan kamu dari jauh, meskipun tidak berkata-kata, bahkan tidak saling berkomunikasi, tapi dia akan tahu segalanya tentang kamu. Dia perhatian. Semua akan dia pantau. The Emperor. Ten of Cups. Lalu bagaimana ke depannya? Ke depannya dia akan kembali kepada pasangan sahnya, tetapi dia juga tetap akan perhatian kepadamu, mungkin tidak dengan perkataan dan perhatian lewat sentuhan ataupun lewat teks, tapi dia lewat akun media sosial kamu memperhatikan itu. Jika kamu mungkin tidak seperti apa yang dia harapkan, mungkin tidak ada perubahan, atau mungkin kamu melenceng dari apa yang dia sedang tunggu-tunggu ya, kesalahan apa lagi yang akan kamu buat nih, mungkin dia akan pergi selamanya. Tapi di sini dia belum mendapatkan hal-hal buruk yang dia inginkan di kamu. Kamu di sini juga sebenarnya aku lihat memang sebenarnya kamu tulus sayangnya sama dia nih ya. Tulus sayangnya sama dia. Karena soal perjumpaan itulah dan uang ini yang membuat kamu habis, tidak bisa melanjutkan hubungan ini gitu ya.
Jadi awalnya kamu diminta untuk ketemu sama dia, tapi kamu di sini nggak bisa gitu ya, karena kamu belum ada kesempatan untuk menemui dia. Kenapa nggak bisanya? Yaitu masalah uang gitu. Dan dia marah ya. Dan kamu dicueki beberapa lama. Kamu cemburu karena lihat, kamu juga sama melihat pergerakannya dia sehari-hari seperti apa. Banyak cemburu kamunya. Akhirnya sering berdebat, sering berselisih. Buat apa katanya, kamu aja di sana nggak jelas gitu ya. Masih punya hubungan dengan dengan pasanganmu. Ini adalah energi kamu. Three of Wands. Ini energi kamunya ya. Knight of Pentacles. Jadi Pentacles-nya ada di kamu semua ya. Kamu yang pegang keuangan lebih besar daripada dianya ya. Oke. Di sini. Kenapa ya manipulatif ya? Sebenarnya bukan. Kamu di sini bukan, tapi dia menganggapnya seperti itu ya kamunya. Di sini kamu udahlah, kalau memang dengan hal apapun, omongan apapun ya, usaha kamu sudah banyak melakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk kelangsungan hubungan ini hingga saat ini masih bisa sampai hari ini masih bisa berjalan, masih bisa belum putus dari dia karena usaha kamu. Kamu di sini udah nyerah ya. Terserah dia mau ngapain aja. Di sini the Three of Wands artinya adalah kamu udah punya plan kalau dia akan ninggalin kamu, dan kamu di sini udah nggak mau bersikeras menuntut dia untuk seperti apa yang kamu mau. Kamu di sini udah memberi kelonggaran kepada dia ya. Knight of Pentacles. Oke. Kamu mungkin akan datang ke dia ya, atau mungkin kamu di sini pergerakannya terhenti sebentar gitu. Ini bukan selamanya berhenti tidak menghubungi dia ya, tapi terhenti sebentar untuk mencerna semua masalah-masalah yang sedang kamu hadapi ya. Karena kesalahannya mungkin juga fatal dari kamu. Di sini kamu sedang mempertimbangkan bagaimana baik buruknya ke depan, makanya kamu masih belum bisa bergerak. Tapi untuk perasaan, untuk materi, untuk hal apapun yang ada di kamu sudah mulai stabil dan membaik, dan kamu belum bisa pergi untuk bergerak ke dia ya, karena kamu sedang mempelajari semua yang sudah terjadi, baik buruknya nanti kalau dilanjut, dan bagaimana keburukan apa yang akan kamu alami jika kamu tetap ambil jalan meneruskan ya. Ini yang sedang kamu pelajari. Dan ada Black New, artinya di sini adalah apa ya? Sebenarnya kamu nggak peduli suasana apapun dan bagaimanapun yang akan kamu alami nanti, kamu sebenarnya udah siap ya. Lebih baik terang benderang daripada terus ditutup-tutupi. Kamu juga udah nggak mau kayak gitu. Kamu udah lelah, udah capek. Kamu cari ide banyak ya, karena kamu di sini orangnya pinter, banyak ide, banyak usaha, banyak pergerakan. Karena selama ini hubungan dengan kamu pun kamu yang paling banyak usaha dan pergerakan dan ide ya. Menghasilkan ide-ide bagus itu semua dari kamu. Makanya selalu banyak cuan di kamu itu karena kamu tidak pernah kehilangan ide, cara bagaimana kamu bisa menaklukkan dia. Di sini kamu orang yang selalu bisa punya cara, punya waktu, punya kendali dalam hal percintaan ini. Tetapi kamu di sini tidak bisa melakukan hal tersebut karena kamu pingin ada perhatian dari dia. Sebenarnya kamu bisa melakukannya, tetapi kamu pingin ada perhatian dari dia gitu. Kalau saat ini dia tidak memberikan perhatian itu sama kamu, udah, kamu nggak mau tahu lagi bagaimana kedepannya dan bagaimana ini hubungan, karena kamu hanya pingin perhatian dari dia, pergerakan dari dia, barulah kamu menyatakan kamu akan takluk dan lulus sama dia. Tapi ini tidak ya. Jadi di kamu akan melepaskan apa yang menjadi pengorban. Jadi kamu harus berkorban, kamu siap untuk berkorban, tapi dia belum ya. Kamu hanya membutuhkan satu saja bukti nyata pergerakan dari dia, dan kamu akan berkorban gitu. Ini simple sih sebenarnya. Kamu tuh orang yang simple, nggak mau ribet, nggak mau banyak cincang-cincongan, nggak mau banyak ina-inu. Dia bergerak aja, kamu akan memberikan banyak terang benderang, karena kamu juga sudah tidak mau ya menutup-nutupi, bahkan mungkin dibilang kamu main belakang, atau kamu sebagai pemain, atau kamu sebagai apa. Tapi kamu di sini ingin menjelaskan, saya hanya menginginkan pergerakan dari kamu. Kamu usaha apa untuk saya di sini? Selama saya diam, kamu melakukan apa? Tidak ada. Nah, gitu.
Kamu pingin ada kejelasan dari dia. Padahal kamu bisa melakukannya sendiri, bergerak maju ke dia dan melakukan sesuatu yang membuat dia pasti akan lebih dan baik lagi ke kamu. Itu udah pasti baik lagi ke kamu karena kamu bisa. Kamu punya materi, kamu punya kepintaran, kecerdikan, ide-ide kamu banyak, kamu bisa datengin dia. Meluluhkan hati dia lagi, mendapatkan dia lagi. Tapi ya kali ini kamu tidak mau. Karena kamu ingin dari dia yang bergerak, karena kamu pingin perhatian dari dia, karena kamu rindu perhatian dari dia yang sebenarnya dia katakan selama ini dia sayang sama kamu, dia pingin lihat kamu gitu, kamu pingin lihat dari dia gitu, karena biar tidak ada yang sia-sia kamu lepaskan, ternyata benar dia mencintai kamu, bahkan kamu bisa rela demi dia, tetapi ini tidak sama sekali dia perlihatkan ke kamu. Ini yang membuat kamu sangat kecewa dan bahkan siap lah gitu ya menerima hal terburuk. Oke. Kedepannya gimana? Ngambang. Dia nggak mau ngelepasin kamu, juga nggak mau datengin kamu. Kamu bisa ngedatengin dia, tapi kamu masih nunggu dia. Ya, itu jawabannya. Bener nggak? Resonate nggak? Silakan komentar ya. Oke, kita cek ini energi dari zodiak. Terus gimana ke depannya? Ya, ke depannya kayak gini. Jalan masing-masing kah? Oke, kita cek dulu ya buat jawabannya bagaimana nanti ke depannya. Apa yang mesti yang akan terjadi. Semesta ya akan memberitahu kamu apa yang harus kamu lakukan ke depannya dan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Gini aja deh. Karena ini kelamaan ya videonya. Oke. Apa yang mesti kalian akhirnya akan bagaimana kamu dan dia. Oke. What moments of energinya. Harus ada yang bergerak ya. Harus ada yang bergerak. Kompeten. Atau ada yang usaha. Bergerak dan usaha salah satu dari kalian kalau ini mau sukses hubungannya ya. Karena ini masih bisa bersatu. Gimana mau kalian tuh masih bisa bersama selamanya bisa, tapi kalau untuk satu rumah itu belum bisa karena dianya kan masih menitik beratkan pada kemampuan finansial ya. Sedangkan di kamu nggak masalah sebenarnya hal tersebut, hanya butuh perhatian dan pergerakan dari dia dan omongan loh gitu ya. Mau bagaimana nih biar cepat diputuskan, tapi dia tidak bisa memutuskan ya. Dan sekarang kamu hanya butuh dia usaha aja ke kamu gitu ya. Dan semesta juga ngasih tahu ada 8 koin bahwa harus ada usaha untuk menyatukan hubungan ini gitu ya. Kalau di kamu mungkin ada pengorbanan, kamu udah siap berkorban melepaskan dia, asalkan dia benar-benar ngejamin dia tidak akan meninggalkan kamu. Itu kan yang kamu mau gitu ya. The Lovers nih tuh, ini kata semesta ya, harus bagaimana ya, harus ada yang usaha penyatuan cinta kalian baru bisa bersatu cintanya. Salah satu harus ada yang ya dia ya yang gerak, karena aku lihat emang di kamu udah banyak banget keluar usaha gitu ya. Energinya maskulinnya di dia, tapi kok jadinya di kamu ya, jadi seimbang. Kamu orang yang pinter gitu loh di sini ya. Oke. Harus ada usaha dari hubungan ini untuk bisa menjadi satu rumah gitu ya. Melepaskan salah satu, mungkin kamu bisa ngelepasin tapi ada jaminan dari dia, yaitu apa? Cinta ya. Dia tidak meninggalkan kamu dalam kondisi apapun gitu. Berusaha untuk selalu sama dengan kamu. Bahkan mungkin bisa, walaupun tidak adil dalam pembagian finansial, mungkin seenggaknya perhatian dia ke kamu itu bener-bener the lovers, ada cintanya gitu loh ya. Karena kamu juga udah nggak bisa kemana-mana, kamu udah mentok banget, sayang kamu udah besar banget sebenarnya, tapi udah gara-gara ini kamu jadi males gitu ya, males untuk ngelanjutin hubungan ini, kamu udah males buat ngelanjutinnya gitu. Tapi dia nggak mau ngelepas gitu ya, masih aja kamu dikejar, walaupun bukan dikejar lari-lari, bukan, maksudnya energi kamu jadi terkuras kan, karena tidak ada omongan, tidak ada kelanjutan dari pembicaraan dia melalui teks gitu ya, minimum gitu, nggak ada.
ya. Jadi pesan semesta adalah usaha untuk menyatukan cinta kalian, dan butuh cinta yang sebenarnya sedang kamu tunggu gitu. Dan di hubungan ini tuh harus ada usaha dan harus ada cinta, baru bisa bekerja sama. Harus bekerja sama kamu sama dia. Bingung gak sih gue? Kalau sama-sama punya pasangan, sama-sama punya keluarga ya, kamu masih bisa ngelepasin pasangan dan keluarga kamu. Tapi keluarga kamu di sini masih belum bisa memberikan peluang kamu untuk pergi ninggalin mereka gitu. Itu sih yang berat ya. Usahanya itu di kamu, adalah keluarga kamu belum bisa melepas kamu, tapi usahanya di dia adalah kamu butuh pembuktian cinta dari dia ya. Ini yang ribet. Akhirnya apa ke depannya? Nine of Wands. Bertahan dalam keadaan seperti ini, nggak jelas kan jadinya. Nggak jelas jadinya. Karena emang sama-sama masih cinta. Ada the lovers kan. Kalian bener-bener bukan cuman cinta secara batin, tapi fisik juga gitu. Saling ketertarikan fisik juga. Five of Wands. Kalau tetap bertahan yang ada apa? Ribut. Yang ada ribut. Nih, ya. Energinya merah, ribut terus. Akhirnya apa? Susah melupakan dia, susah pergi dari dia, susah bahagia bersama dia, karena dia kebanyakan kecewa. Padahal kamu juga sama ngerasain kepedihan yang dalam, tapi dia seakan-akan cuman dia doang. Pada akhirnya gimana? Pada akhirnya kalian saling berpisah. Pada akhirnya kalian sama-sama kembali kepada keluarga kalian masing-masing. Ya, hubungan komunikasi ini akan terus berjalan. Hubungan secara teks, cara mungkin pertemuan mungkin tidak seperti yang diinginkan, tapi itu akan terus terjadi. Tetapi nanti pada akhirnya akan ada titik di mana kamu dan dia sama-sama melepas. Kamu ke keluarga kamu dan dia pada keluarganya. Ya. Dan kamu di sini akan bersedih. Karena sebenarnya kamu berat banget sih, dan dia di sini nggak mau. Karena pasti dia di sini masih terus mengatakan bahwa kamu adalah penjahatnya gitu. Dan di sini kamu sedih. Sedihnya apa? Karena kata-kata dari dia itu gitu yang menyakiti perasaan kamu, yang bilang kamu penjahat lah, tidak jujur lah, selama ini begini begitu. Jadi ini yang membuat kamu sedih. Akhirnya yang paling banyak menderita depresi atau kesedihan adalah kamu, padahal kamu adalah orang yang paling kuat, yang paling tegar di dalam hubungan ini. Pada akhirnya kamu sebenarnya sakit hati itu bukan karena kamu tidak mendapatkan dia secara fisik dan secara batinnya, tetapi perkataan-perkataan terakhir dia yang mengatakan kamu ini adalah orang yang jahat, kamu ini adalah orang yang berkhianat kepada dia, kamu ini adalah orang yang tidak jujur. Ini aja sebenarnya yang membuat kamu sakit. Ya, selebihnya kamu mengakui bahwa semua adalah kesalahan kamu. Tetapi seharusnya dia tidak mengatakan hal demikian ke kamu supaya mengurangi rasa kesedihan kamu. Harusnya sama-sama aja gitu ya, sama-sama menerima bahwa memang keadaan kamu saat ini seperti ini, dan dianya harusnya memaafkan, tapi dia enggak, karena sebetulnya memang dia tidak ingin kehilangan kamu gitu. Dan dengan cara menyakiti kamu secara verbal atau ucapan itu membuat dia tenang dan puas. Guys, saling mendoakan menjadi obatnya. Tapi di hubungan ini tuh keras ya, maksudnya mendendam bukan saling mengasihi pada akhirnya. Ya, ada energi dari Capricorn ya. Ini Capricorn, Virgo, Taurus. Yang kalau udah kecewa nyalahin pasangannya banget, nggak mau sama-sama menyikapi gitu. Ya, terus ada Sagittarius ya, Sagittarius juga mau menang sendiri aja ya. Gemini ya,
apalagi Gemini yang selalu bisa sebenarnya cari kesempatan lain, tapi memang kalau sudah cinta dia tidak bisa pergi kemanapun ya, tetap akan fokus pada orang yang dicintainya. Ada Aries, ada Aquarius, ada Cancer, ada Scorpio, ada Leo lagi, dan ada Sagittarius, oke, dan juga ada Gemini ya, energi mereka yang saat ini sedang kita bacakan ya. Oke, sekarang inisialnya ya. Inisialnya ada siapakah? B, R, C, O. Kenapa aku pilih yang berwarna? Karena kan kartu tarotku berwarna, jadi kalian bisa lihat ya guys ya, tulisannya gitu loh. Kan enak. Ya. Q, X, Y, S, dan P. Oke? Bener kan teman-teman, uang bisa memperlihatkan seperti apa kondisi perasaan dia kelak kamu mengetahui yang sebenarnya ya. Dan juga di sini hubungan cinta terlarang atau yang sudah memiliki pasangan tuh susah untuk bisa menyatu, kecuali salah satu ada yang bisa berkorban, dan kebanyakan yang akan tersakiti adalah yang energi feminisnya lebih tinggi, karena dia sebetulnya lebih banyak cinta, lebih banyak ketulusan daripada ya, karena lebih tulus orang energi feminis tuh, lebih mengutamakan perasaan daripada ketegarannya dia gitu ya. Dia nggak akan cukup dengan mengatakan ya kita saling mendoakan saja, nggak cukup gitu, pasti terus terkenang-kenang sampai sakit. Dan sembuhnya kebanyakan orang-orang yang seperti ini tuh adalah dengan doa dan mendekatkan diri. Aku punya banyak temen ya yang selalu terlibat hal seperti ini, ujung-ujungnya mereka semua sembuh. Karena apa? Karena dia lebih kuat kebatinannya kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri, lebih banyak membaca kitab suci gitu ya. Ya enggak sih? Dengan susah payah melepaskan energi mantan, energi orang yang dicintai, karena dengan hal seperti itu menyembuhkan luka batin ya. Aku bilang juga apa, jangan pernah jauh sih sama yang namanya Tuhan, sama yang namanya doa, karena walau bagaimanapun hidup kita itu sebenarnya tidak lepas dari takdirnya di atas ya, Tuhan yang mengatur semuanya. Tidak akan pernah mendekati kamu takdir atau suatu cerita dalam kehidupan kamu kalau ini bukan untuk kamu. Ini semua sudah tertulis, sudah ditakdirkan untuk kamu, jadi kamu harus pasrah, ikhlas dengan keadaan ini. Tapi kalau kamu sudah tahu, buru-buru sadar dan buru-buru memperbaiki diri. Tidak perlu harus sering terus diingat-ingat dan selalu bersedih dalam keadaan yang sama, karena kamu harus move on. Kamu punya kehidupan, kamu punya masa depan, kamu punya sesuatu yang harus kamu kejar selain cinta ya. Sampai kegok ngomongnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak, dan terima kasih untuk 27 menitnya. Biasanya panjang ya, tapi kali ini memang udah cukup segitu aja. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, dan ingat ya teman-teman, kalau udah di posisi kayak gini, kalau memang teman-teman ada di posisi kayak gini, ingat, jangan pernah membongkar rahasiamu pada orang lain ya. Itu akan menambah luka batinmu berkepanjangan. Jangan ya, ceritanya sama yang di atas, curhat sama yang di atas, curhat sama aku boleh. Oke, sampai ketemu, bye bye semuanya, see you.